Shalom, selamat malam semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, kita libur agak lama memang karena memang kami ingin memberi kesempatan buat keluarga-keluarga untuk berlibur, ya menikmati quality time dengan keluarga. Ya, karena anugerah Tuhan juga saya berlibur kemarin, Saudara. Ya, untuk pertama kalinya bisa kumpul lengkap. Ya, biasanya kumpulnya bisa tapi nggak komplit-komplit banget. Ya, kali ini anak mantu cucu semua pergi bareng, saudara. Dan semuanya seru oleh anugerahnya. Ya, Tuhan kasih kesempatan karunia anugerah yang luar biasa. Kami bisa berlibur dan sampai yang bayi pun tidak sakit alias sehat semua, saudara. Ya, terima kasih. Saya percaya doa-doa Anda semua menyertai kami. Terima kasih banyak. Nah, saudara, hari ini tahun ini kita akan mulai sebuah tema panjang tentang encounter, tentang perjumpaan. Saya terus terang nyari terminologi encounter ini yang pasti ini belum ketemu, saudara. Jadi kalau ditulis dengan kata-kata ini jelasinya kayak apa tuh susah. Tapi kalau diceritain kayaknya lebih nggak susah. Betul ya? Jadi banyak orang di Alkitab kalau Anda lihat encounter atau berjumpa atau ketemu. Yang ketemu Tuhan banyak, saudara. Betul ya? Ya, renungin sebentar ya. Yang bertemu dengan Tuhan itu banyak, tapi yang ngalamin encounter dengan dia itu tidak banyak. Betul ya? Why? Ini menjadi pertanyaan dan ini tolong kita renungkan, saudara. Saya mau, ya kan, saya mau apa? Ya tahun ini khususnya setiap Anda itu mengalami perjumpaan. Karena sekali Anda berjumpa dia, hidup kita total akan berubah, saudara. Dan setelah itu akan hidup Anda akan berbasis atau berdasar pada perjumpaan itu. Amin. Ya, Anda tidak perlu berjumpa dengan siapapun sebenarnya, tapi yang perlu berjumpa dengan Tuhan sendiri. Amin. Ya, karena Tuhan itu adalah pencipta Anda. Ya, sore saya kasihi, ya kalau kita tahu bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Waduh, rasanya nggak akan ada habisnya, saudara, untuk terus bersyukur. Amin. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Tuhan, segambar serupa dengan Dia. Bagaimana Dia menciptakan alam semesta dan membuat Taman Eden sebagai tempat kita berlatih, saudara. Berlatih apa? Berlatih untuk ngelola semesta ini. Ya, kalau Anda lihat, ya, wah Tuhan itu luar biasa. Ya, kami lihat kemarin dalam pergi itu, melihat bagaimana alam itu, saudara. Sorry, maksudnya bagaimana Tuhan itu memberikan hikmat kepada manusia, saudara. Itu luar biasa. Ya, kami sempat lihat benteng, saudara, benteng kuno tentunya, dibangun tahun 1077, saudara. Benteng ini untuk nyampe tempat atasnya aja ini harus naik, saudara. Harus naik. Nah, buat saya dan keluarga kami memilih naik, kita ada liftnya, saudara. Lift khusus. Ya, jadi kita ngantri untuk naik liftnya. Ya, zaman dulu nggak ada lift, saudara. Itu mereka bangunnya gimana caranya, coba? Bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan memberikan mereka kepandaian, saudara. Bangun benteng di tempat tinggi. Ya, saudara ini keren banget. Ada museumnya lagi. Museum persenjataan zaman dulu, meriam-meriam itu. Termasuk baju perang zaman dulu. Ya, baju yang ada ketopongnya besi dan sebagainya. Nggak kebayang, saudara, Goliat waktu nantangin Daud. Satu Israel itu takut, saudara, kecuali Daud yang berani. Ya,
Dan Daud dengan entengnya, saudara, dia akan melawan Goliat. Terus Daud kan disuruh pakai bajunya Saul kan, saudara, betul ya? Baju tentara kan? Nah, saya lihat data di museum itu ternyata baju tentara yang di tahun 1070-an, 1080-an, 1100-an itu. Satu baju beratnya 30 kilo. Itu yang besi semua. Ya pantas, saudara. Pantas apa, Pak? Ya kan, kalau Daud merasa nggak bisa jalan, ya pantas ya. Ya, 30 kilo itu kalau nggak berlatih nggak akan kuat gendongnya. Betul ya? Nah, saudara, dan kami sempat lihat bagaimana alam semesta diciptakan Tuhan, saudara. Luar biasa. Ya, kami nikmati air minum yang katanya dari gunung, dari perbukitan Alpen, saudara. Yang murni, betulan itu air murni, betul. Airnya beda banget, saudara. Really nature. Ya, saudara, sampai setelah saya pulang, saya dengar dari teman ada tempat detox di sana, ya, itu yang di pinggir danau, danaunya itu airnya bisa diminum, persis di Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saya nggak berlama-lama di sana, cuman saya ingin ajak Anda untuk merenungkan tentang encounter with him. Ya, hari ini kita akan belajar berjumpa dengan dia. Ya, satu perjumpaan dengan dia, dan saya doakan supaya Anda semua, kita semua itu mengalami encounter ini nggak cuma sekali, saudara ya. Karena kalau Anda sadari kebenaran encounter ini akan merubah semua konsep berpikir kita. Yohanes 15, saya mulai. Judulnya adalah Encounter with Him. Ya, berjumpa dengan Dia. Kalian tidak memilih aku, tetapi aku telah memilih dan mengutus kalian untuk pergi. Pergi kepada dunia untuk menghasilkan buah. Dan buah kalian akan kekal. Karena apapun yang kalian minta kepada Bapakku demi aku, Dia akan memberikannya kepada kalian. Saudara perhatiin baik-baik ayat ini ya. Kebenarannya adalah kasih Tuhanlah membuat dia berinisiatif terus untuk menjumpai kita dan memilih kita. Sekali lagi, Tuhan memilih kita, dia nggak peduli background kita, saudara. Kenapa? Karena dia punya keyakinan penuh bahwasanya yang dijumpai adalah ciptaannya. Setuju? Setuju ya? Catat baik-baik. Yang dijumpai adalah ciptaannya. Dan kalau sang ciptaan ini merespon akan perjumpaan ini, udah yang terjadi apa itu, saudara? Itu buah kalian akan kekal, dan apapun yang kalian minta kepada Bapakku demi aku, artinya apa? Anda bergerak meminta kepada Bapa tidak sendirian, never alone. Makanya semua orang yang dipilih Tuhan, beberapa seringkali tanya, siapakah aku ini? Dalam artian, kenapa engkau pilih aku ini? Aku ini siapa? Simple, saudara. Selalu dijelaskan, aku menyertai kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penyertaan inilah yang membuat Anda dan saya akan terus bertahan dan terus menang terus. Kenapa? Ini menyatakan atau menggarisbawahi sebuah kebenaran. Kita lebih dari pemenang, kita Roma nulis. Amin. We are more than conqueror. Kenapa? Ini menggarisbawahi kebenaran bahwa yang berperang lagi bukannya kita sendiri, tapi dialah berperang menggantikan kita. Amin. Dan saya berdoa, saudara, di dalam seluruh hidup Anda tahun ini ke depan, dunia boleh acak-adut, berantakan, nggak karu-karuan, saudara. Ya, barusan terjadi kebakaran besar di Los Angeles dengan segala bentuk ceritanya. Saudara, banyak berita-berita yang saya sendiri juga bingung. Karena zaman sekarang berita ini kadang-kadang kita harus benar-benar cermati. Ya, yang aslinya yang mana. Jangan sampai kita terjebak pada penghakiman, saudara. Betul Pak, betul. Ya, jadi hati-hati, saudara ya. Saya cuma bilang, be careful. Ya, saya tidak nyinggung itu hari ini terlalu banyak, tapi saya mau balik ke sini, saudara.
Ya, apapun yang kalian minta kepada Bapakku demi aku. Kenapa Anda bisa minta demi dia, demi Yesus? Karena yang Anda minta sebenarnya bukan untuk Anda sendiri. Setuju atau setuju? Yang Anda dan saya minta, yang pasti akan diberikan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika Anda belajar, Anda kerja, Anda ngalamin satu halangan, atau sepertinya solusinya tidak ada, please, tolong bilang sama Tuhan, tolong aku. Ya, dalam hal ini Roh Kudus menyertai Anda sebagai penolong. Bilang sama Roh Kudus, tolong aku. Saudara, ya, saya ngalamin, saudara, bagaimana Roh Kudus itu menolong. Ya, kemarin waktu mau pergi, anak saya udah nanya, apa kuat ya? Saya bilang kuat. Karena kami pergi dimasuk dari cuaca winter, saudara. Ya, dan kami harus hati-hati, nggak boleh jatuh, nggak boleh kepleset. Ya kan, cuacanya winter, jalan di salju, posisi suhu -5, saudara. Ya, seru sih. Ya, di sini kita kan kalau lihat Natal, pohon Natal ada putih-putihnya itu kan kalau nggak disemprot ada kapas zaman dulu. Ya kan, kalau di sana nggak perlu itu memang sudah kayak gitu, saudara ternyata. Ya kan, kita ngalamin namanya White Christmas itu. Ya, cuacanya berat memang, buat kita berat. Ya, tapi buat yang biasa, ya happy aja, saudara. Ya, menarik, sangat baik, sangat bagus sekali. Nah, saya balik lagi, saudara. Jadi apapun yang Anda minta kepada Bapakku demi aku, kalian akan menerimanya. Amin. Ingat, ketika Anda berjumpa dengan Dia, itu karena Dia mengasihi Anda dan mengasihi saya dan memilih kita. Sekali lagi saya ingatkan, gini, perjumpaan itu selalu inisiatif dari Dia. Penciptaan aja inisiatif dari Dia. Kejadian 1:26 berkata, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Saudara, nggak ada satupun titik di mana kita punya inisiatif, saudara. No. Ya. Jadi kalau Anda ada, itu karena Anda diciptakan sama Dia. Nah, sebenarnya waktu kami bangkrut, saya juga bilang, Tuhan, aku lahir juga nggak kepengen ya. Nggak lucu kalau sampai saya harus bangkrut. Sebab itu, saya minta sekarang penyertaanmu jelas. Dan itu terjadi, saudara. Dan itu terjadi. Sampai hari ini Tuhan sertai. Nah, Bapak Ibu, untuk Januari ini saya akan mulai dengan sebuah kisah. Karena kita belum lama Natal, saudara. Ya, saya pengen ajak Anda lihat kisah seseorang yang dipilih. Namanya Maria. Yes. Waktu Natal, Dita yang nyanyi Dita Mecan sempat bilang tentang apa? Tentang Anda, dia cerita sedikit tentang film yang ada di Netflix tentang Mary. Nah, setelah saya lihat, ya menarik, saudara. Ya, Mary memang dipilih. Tapi risikonya, dia beberapa kali nyaris dibunuh. Betul ya? Ya, di film dinyatakan itu. Dari dulu saya sudah berpikir, ini ngelanggar peraturan. Nikah resmi belum, udah punya anak, udah hamil. Bahaya nih buat dia. Dan ternyata di film itu ya sekalipun itu sedikit didramatisir, tapi memang sangat bahaya. Nah, Lukas 1 ayat 26, saya mulai dengan nubuat malaikat tentang kelahiran Yesus. 26-27 dalam bulan ke-6, masa kehamilan Elizabeth. Jadi Elizabeth hamil duluan. Apa yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu seorang yang menjadi forerunner-nya. Forerunner-nya siapa? Forerunner-nya Yesus. Sebagai pionirnya yang membuka jalan, namanya John the Baptist. Ya. Dan dalam bulan ke-6 masa kehamilan Elizabeth,
Malaikat Gabriel diutus dari hadirat Allah untuk menjumpai seorang perempuan yang belum pernikah bernama Maria, yang tinggal di Nazaret dan sebuah desa di Galilea. Dia bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, keturunan asli Raja Daud. Saudara, ini kasih Tuhan. Ya, janji Tuhan bahwa juru selamat yang dilahirkan dari keturunan Daud itu tidak pernah berubah. Ya, descendant of King David. Ya. Dan untuk itulah saudara, Maria dipilih dan Gabriel menampakkan diri kepadanya dan berkata, kasih karunia untukmu, perempuan muda, karena Tuhan menyertaimu. Dan dengan demikian, kamu diurapi, ya, diurapi dengan perkenanan yang sangat besar. Bapak Ibu, kebayang ya, inilah satu intervensi surga, intervensi supranatural. Buat saya ini semacam pra-encounter-nya. Surga menjumpai Maria untuk sebuah penugasan. Saudara, ada note yang tertulis di sana bahwa bagi Gabriel, mengatakan Tuhan kita menyertaimu itu juga menandakan bahwa Yesus Tuhan kita itu sudah dikandung di rahimnya. Ya, inilah yang membingungkan, saudara. Nikah resmi belum, ya sebagai suami istri juga belum, tapi Tuhan memberikan satu benih oleh Roh Kudus yang apa? Yang nantinya akan dilahirkan sebagai juru selamat. Amin. Saudara yang saya kasihi, ya, Maria sangat terkejut mendengar kata-kata malaikat itu dan menjadi bingung mengenai apa artinya itu baginya. Ya, Maria sangat terkejut dan bingung apa ini artinya. Tetapi malaikat menyenangkan dia. Katanya, jangan takut, itu salah typing. Bukan malaikat menyenangkan dia, saudara. Malaikat menenangkan dia. Ya, kalau malaikat menyenangkan nanti dikira malaikatnya dagel, saudara. Ya, ngelawak, saudara. Enggak, malaikat menenangkan dia, jangan takut Maria, karena Tuhan berkenan padamu. Dan telah memilih untuk memberimu kejutan dengan sebuah hadiah yang indah. Lihat ya, surga bilang kejutan. Tapi kejutannya ini, kamu akan mengandung bayi laki-laki dan kamu harus menamainya Yesus. Saudara, ini satu hadiah yang mengejutkan, sangat mengejutkan. Sampai yang menerima aja bingung. Ya, saudara, ayat 32, dia akan menjadi yang tertinggi dan akan disebut anak dari yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan menobatkan dia sebagai raja di atas Daud, nenek moyangnya. Dan dia akan memerintah sebagai raja Israel selamanya. Dan pemerintahannya tidak akan berakhir. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, disinilah konsep kerajaan Allah mulai dikenalkan. Sekalipun Yesus belum lahir dan belum mulai pelayanannya, tapi kebenarannya adalah bayi yang dilahirkan nantinya yang bernama Yesus ini akan menjadi raja di atas segala raja. Dan itu akan melahirkan satu pemerintahan tatanan baru yang namanya The Kingdom of God. Saudara, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Kerajaan Allah bukan soal kata-kata, tapi soal kuasa. Amin, saudara. Ya, jadi saya mau bilang, saudara, sekali lagi, ya, perhatiin baik-baik bahwasanya rancangannya itu sempurna adanya. Ya, dia mulai siapkan ini semua. Dan semuanya disiapkan hanya untuk satu hal, saudara. Untuk menebus Anda dan saya. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Maka kita harus ditebus. Dan inilah mulai perjalanannya. Ayat 34 sampai 36.
Saudara, 34, 35, sampai 36. Maria berkata, tetapi bagaimana ini dapat terjadi? Aku masih perawan. Betul nih, nggak salah omongan ini. Dan Gabriel menjawab, Roh Kudus akan turun kepadamu, dan Allah yang Maha Kuasa akan menaungimu dengan kuasanya dalam awan kemuliaan. Karena itulah anak yang akan lahir daripadamu itu kudus, dan dia akan disebut anak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatiin bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Ini yang menjadi jaminan bahwasanya apapun yang terjadi dengan Maria itu akan mendapatkan satu perlindungan atau pengawalan yang sempurna dari surga. Sekalipun hukumnya dia hamil di luar nikah itu rajam, saudara. Di dalam film Mary itu ditunjukkan beberapa kali terjadi perlawanan untuk membunuh Maria, tapi selalu aja lolos. Ya, tapi di sini itu sebenarnya kebenarannya adalah ini: Roh Kudus akan turun kepadamu, dan Allah yang Maha Kuasa akan menaungimu dengan kuasanya dalam awan kemuliaan. Karena itulah anak yang akan lahir daripadamu itu kudus, dan dia akan disebut anak Allah. Saudara, ya, kata Yunani yang digunakan ya karena kuas kemuliaannya itu menaungi itu sebenarnya ditulisnya adalah ya kan kiasan tentang menebarkan bayangannya ke atasmu. Ya, ini sebenarnya satu penyertaan, ini sebenarnya seperti tiang awan dan tiang api. Satu penyertaan supranatural, saudara. Dan juga istilah dalam yang dipakai dalam transfigurasi Yesus ketika dia naik, saudara. Ketika di Matius 17 ayat 5 itu tiba-tiba terdengar suara dari langit dan kemuliaan Tuhan menyelubungi semua itu, di mana Yesus dan 3 muridnya naik ke atas tempat tinggi. Saudara ingat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah di saat itulah saudara, ini terminologi yang sama yang dipakai saudara. Jadi kemuliaan yang maha tinggi menaungi Maria itu ini saudara. Satu penyertaan supranatural yang sangat-sangat luar biasa. Dan Anda bisa lihat tentang Roh Kudus yang memenuhi Maria dan kejadian ini saudara. Karena saya akan lanjut ini 36, lebih daripada itu, bibimu yang sudah tua itu ya, Elizabeth juga sedang mengandung seorang anak laki-laki. Orang yang mandul itu sekarang sedang mengandung pada bulan yang ke-6. Yang mandul sedang mengandung. 37, tidak ada satu pun janji Allah yang tidak disertai kuasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Perhatiin, ketika supernatural intervention itu terjadi, ketika Tuhan mengutus utusannya, ataupun ketika Tuhan sendiri menjumpai Anda, encounter ini, maka Anda akan terlihat sesuatu. Apa? Semua janji yang dinyatakan. Semua janji ini tidak ada urusan dengan akal manusia, saudara. Tidak ada urusan dengan logika manusia. Kenapa? Karena Yesaya 55 bilang, rancanganku dengan rancanganmu, kepikiranku dengan kepikiranmu, itu seperti tingginya langit dari bumi, bedanya. Saudara, sekali lagi, kalau saya tanya, langit tingginya berapa? Enggak tahu, saudara. Ya, karena semua yang di atas itu ya orang bilang langit. Dari bumi kita lihatnya langit, saudara. Ya, ketika kemarin kami naik pesawat, saudara, biasanya kita naik itu di ketinggian 30 ribuan kaki. Ya, tapi kemarin ya kan karena mungkin jarak jauh, dia beredar di atas 40 ribu kaki. Saudara. Tinggi sekali. Nah, situ pun, saudara, kalau dilihat, apakah ada yang lebih tinggi lagi? Ada, saudara. Ya, jadi seperti tingginya langit dari bumi. Dan setiap janji Allah, saudara, tidak ada yang tidak punya kuasa. Karena pasti akan terjadi. Caranya nggak tahu.
Ya, saya berdoa supaya setiap Anda dan saya, ya, ke depan ini beneran bisa mengalami perjumpaan ini. Amin. Saya rasa nanti habis ini, ya, sebelum kita perjamuan, nanti kita akan soaking dulu. Ya, kita perlu soaking. Saya berdoa supaya Anda mengalami perjumpaan. Ya, saudara, kita akan mendengarkan lagu dan kita akan menikmatinya. Nah, saudara, ya, ayat 38, kemudian Maria menjawab, ini mengagumkan. Aku akan menjadi ibu bagi Tuhan. Sebagai hambanya, aku menerima apapun yang disediakannya untukku. Aku menerima. Ini kalau versi yang kita sering dengar adalah, jadilah padaku sesuai kehendak. Dan biarlah segala yang kau katakan ini terjadi kepadaku. Kepadaku itu terjadi. Dan malaikat itu meninggalkan dia. Versinya TP nulis, saudara, sebab bagi Allah tidak yang mustahil, dan kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, setelah Maria menyatakan ini, artinya Maria say yes. Ya, artinya Maria menyatakan iya kepada surga, kepada Tuhan. Ya, ini sebenarnya act of worship, saudara, satu perbuatan menyembah yang sangat luar biasa. Ini mirip ketika Abraham diminta menyerahkan anaknya. Dia nggak mikir apa-apa, saudara. Dia cuma bilang yes. Sesungguhnya aku ini hambamu sebenarnya. Nah, saudara, kita tahu Maria sudah dipenuhi Roh Kudus dan Maria disertai dengan kemuliaan dari Yang Maha Tinggi. Saya lanjut ayat 39. Sesudah itu Maria bangkit dan bergegas pergi ke desa di perbukitan Yudea. Ke desa di mana Zakaria dan Elizabeth tinggal. Setibanya di rumah mereka, Maria masuk ke rumah dan memberi salam kepada Elizabeth. Ya, di film itu kalau di Mary dituliskan, dilukiskan bahwa Maria memang ya diumpetin di rumah Elizabeth karena dia hamil. Ceritanya gitu. Tapi sebenarnya kejadiannya itu ini, saudara. Dia memang disuruh ke sana, ya, terus dia memberikan salam, saudara. Ya, firman Tuhan di sini, dia menyatakan salamnya. Ayat 41, pada saat Elizabeth mendengar suara Maria, bayi di dalam kandungan Elizabeth melompat dan menendang. Dan tiba-tiba Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Terjadi satu impartasi, saudara. Nular kuasanya. Dan dengan suara keras dia berbuat dengan kuasa, Maria, kamu perempuan yang dikaruniai perkenanan dan hak istimewa tertinggi melebihi semua orang. Karena anakmu ditakdirkan untuk membawa kegembiraan yang besar bagi Allah. Makanya saudara, ya setelah ini ada berita kepada gembala, ya kan, sukacita besar digembirakan, maka itu melahirkan lagu Joy to the World. Ya, lagu sukacita bagi dunia. Ayat 43, bagaimana aku layak mendapatkan kehormatan yang sedemikian besar untuk menerima ibu Tuhanku datang dan mengunjungiku. 44, pada saat kamu datang di pintu itu dan memberi salam kepadaku, bayi di dalamku menari dengan sukacita cita yang penuh. Joy to the world, saudara. Real joy. Ya, makanya kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Ya, 45, perkenanan yang sangat besar ada atasmu, karena kamu telah mempercayai setiap kata yang diucapkan kepadamu dari Tuhan. Saudara lihat statement ini, perkenanan yang sangat besar ada atasmu. Ini nubuat, saudara, ya. Karena kamu telah mempercayai setiap kata yang diucapkan kepadamu dari Tuhan. Karena Maria say yes, maka perkenanannya penuh banget, saudara. Full. Full banget. Dan ini, saudara, ini ya, ini melahirkan apa? Melahirkan ini loh, saudara.
seorang Maria yang punya iman yang berbeda. Halo, ingat yang melahirkan, sorry, bukan yang melahirkan, yang mendorong terjadinya mujizat pertama itu Maria ini. Saya menyebutkan di sini, saudara, iman Maria yang extraordinary. Ya, imannya yang benar-benar melewati tatanan batas, saudara. Ya, lihat Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Ya, firman Tuhan berkata apa? Pada hari ketiga ada pesta pernikahan di desa Kana di wilayah Galilea dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan semua muridnya diundang ke pesta itu. Tapi karena begitu banyak tamu yang hadir, mereka kehabisan anggur. Dan ketika Maria menyadarinya, ia datang kepada Yesus dan bertanya, mereka kehabisan anggur. Tak bisakah kamu melakukan sesuatu itu? Saudara, Maria menyadari ini dan dia berkata pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tak bisakah kamu melakukan sesuatu untuk itu? Saudara, ayat 4 berkata, Yesus menjawab, yang terkasih, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu mengerti bahwa jika aku melakukan ini, itu tidak akan mengubah apapun bagimu, tapi itu akan mengubah segalanya bagiku. Waktuku untuk mengungkap kuasaku belum tiba. Versi TSI jawabnya lebih simpel, saudara. Lalu jawab Yesus, biarkan saja. Kita tidak perlu ikut campur. Belum tiba waktunya untuk menunjukkan kuasaku. Ini Yesus yang ngomong, saudara. Nah, saya mau ajak Anda untuk lihat sekarang. Maria ini, orang yang disebut punya perkenanan sangat besar. Dia menjawab demikian, saudara. Ayat 5. Kemudian Maria menemui para pelayan dan berkata pada mereka. Jadi para pelayan ini temui. Dia sudah berdebat lagi sama Yesus. Dia temui para pelayan dan dia berkata, apapun yang Yesus katakan padamu, pastikan kalian melakukannya. Kenapa Maria sampai ngomong gini, saudara? Saya percaya bahwa Maria ini kayaknya mungkin terlibat dalam acara ini. Kemungkinan dia adalah kerabat dari yang mantu ini. Saudara, dia bilang pelayannya, kalau orang itu yang namanya Yesus ngomong, ikuti aja. Kenapa sampai dipesan demikian? Karena supaya para pelayan nggak bingung. Ya, karena anaknya, maksudnya Yesus ini yang disebut ini, pasti akan ngomong sesuatu yang nggak make sense, saudara. Ya, jadi Maria udah tahu, ya kan. Nah, disinilah saya lihat, saudara, Maria itu punya iman extraordinary yang melewati skala waktu, saudara. Yesus bilang waktuku belum tiba, tapi dia nggak mau tahu. Ya, ya. TSI 3 menyebut, tetapi walaupun Yesus menjawab demikian, ibunya berkata pada perayaan pesta itu, lakukanlah apa saja yang Yesus katakan kepada kalian. Artinya apa? Dia sadar betul dan dia percaya betul putranya Yesus akan berbuat sesuatu. Amin. Sang putra ini akan berbuat sesuatu. Dan dari sinilah Anda akan lihat. Lihat apa? Lihat mujizat itu terjadi. Dan akhirnya, finally, air jadi anggur. Amin. Saudara, saya nggak tahu apa yang Anda alami. Tapi ingat, bahwasanya Anda ada di sini dan Anda dipilih. Itu adalah satu poin. Artinya Anda dipilih dan Anda disertai. Apapun yang sedang Anda alami, kesulitan apapun. Natal tahun lalu saya bicara, no more darkness, even in the trouble. Tidak akan ada lagi kegelapan sekalipun di dalam kesulitan. Amin. Kenapa? Karena kegelapan itu merepresentasikan iblis, saudara. Terang itu merepresentasikan Kristus, betul? Ya. Jadi sekalipun Anda berjalan di dalam kesulitan, tidak akan ada gelap. Kenapa? Karena Kristus ada bersama Anda. Itu yang menyebabkan Daud berani berkata,
Ya kan, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Dia menyertaiku. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, tahun ini saya tidak menjamin bahwa Anda tidak mengalami kesulitan, tapi saya menjamin tidak akan ada kegelapan kalau Anda terus bersama Dia. Amin. Nah, saya minta Ernie untuk puterin lagu apa aja lah yang ada di hatinya pasti. Ya, kita akan soaking sebentar. Ya, tundukkan kepala, tutup mata Anda semua. Kita akan soaking sebentar. Buka hati selebar-lebarnya, buka telinga rohani selebar-lebarnya, buka mata roh selebar-lebarnya. Supaya Anda bisa detect, Anda bisa ngerti di titik mana tiba-tiba Bapak kita itu menjumpai kita. Silakan, Ernie. Berdiam dalam hadirat-Mu, itu yang ku mau. Berjalan dalam terang-Mu, itu yang ku rindu. Berdiam dalam hadirat-Mu,
kasihmu sungguh nyata di hidupku. Kau buatku terkagum akan kasih setiamu. Janjimu selalu nyata di hidupku. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasihmu. Kami bersyukur ajar untuk kami mengalami Tuhan dan mengerti betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap Anda mengalami perjumpaan seperti ini, saudara. Ya, kita sebentar akan masuk ke perjamuan kudus, saudara. Ya, ini adalah puncak daripada tidak terukurnya kasih Tuhan itu. Dia rela mati di salib. Yang berdosa kita, tapi yang bayar Dia. Saudara, siapkan roti dan anggur. Saya akan bacakan 2 ayat. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara perhatiin,
Yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Statement pengajaran ini, saudara, membuat para pengikut Yesus waktu itu sebagian meninggalkan dia. Karena dianggap pengajarannya aneh. Masa disuruh kanibal, makan tubuh dan minum darah. Anda bisa lihat Yohanes 6 ayat 66, saudara, ada di sana. Ya. Tapi kebenarannya adalah memang ini, saudara. Kita harus makan tubuhnya dan minum darahnya. Supaya kita ada dalam dia dan dia di dalam kita. Seperti Yohanes 17:22 bilang, karena kemuliaan yang telah kau berikan kepada aku, itu telah kau berikan kepada mereka. Agar mereka akan bergabung bersama menjadi satu. Dan mengalami kesatuan yang sama seperti yang kita nikmati. Saudara, Tuhan maunya kita nggak terpisah. Tuhan maunya kita bersama dia terus. Maka sarannya adalah apa? Perjamuan kudus ini salah satunya. Saudara, Tuhan maunya kita selalu ada bersama dia. Dan dia bersama kita. Ini adalah peringatan, saudara. Bukan ritual. Ya, atau bukan bahkan jampi-jampi atau apapun juga, saudara. Tapi sebuah kebenaran statement. Bahwasanya ketika Anda makan perjamuan ini sebagai peringatan akan dia. Dan ini menjamin kebersatuan kita dengan dia. Dan ini menjamin oleh bilurnya kita disembuh. Kenapa? Karena semua sakit ada dalam dia akan ditanggungnya. Dan semua sehat yang ada dalam dia akan diberikan kepada kita. Amin. Saudara, ini akan terjadi. Ya. Dengan iman kita akan makan perjamuan kudus. Mari kita angkat ya roti, kita angkat tubuh Kristus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, sekali lagi, ini kebenaran. Ini peringatan kebenaran. Dan buat saudara-saudari yang sedang sakit, siapapun Anda, yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun Anda. Ya, tadi saya berdoa juga buat semuanya, saudara. Ya, tadi pagi juga saya minta doakan buat Pak Riki dan Ibu Hania dari Bali, saudara. Mereka baru keluar rumah sakit karena demam berdarah. Kami berdoa pemulihan yang sempurna, percepatan yang kuat. Tadi Gary juga bilang katanya sakit kepala, pusing banget. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilurnya sembuh. Kami juga tadi berdoa buat Ibu Maria yang ada masalah dengan kelancaran getih beningnya. Kami percaya oleh bilurnya dia akan sembuh. Kami juga berdoa buat yang lain-lain yang kami tidak tahu, tapi kami tahu satu hal. Ketika kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita menyatu di dalam dia dan dia di dalam kita. Di dalam nama Yesus Kristus, kita makan tubuhnya bersama-sama. Ayo kita makan, haleluya. Kita berdoa juga Tuhan, saudara, buat kebenaran ini. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebuah peringatan apa? Bahwasanya kita minum darahnya. Darah Kristus ada di dalam kita. DNA Kristus masuk di dalam DNA kita. Tidak ada lagi kutuk keturunan yang berjalan. Yang ada adalah berkat yang berlimpah dari surga. Karena ada pribadi Yesus yang penuh dengan kesempurnaan.
itu masuk dalam kita dan kita menjadi satu keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus kita minum bersama darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat semua karyamu. Saya percaya tidak satu pun dari kami yang tidak sehat. Semua sempurna. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami, seperti di surga. Haleluya. Amin.